Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah hatta atana al-yaqin. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita, sehingga pada tadi malam Allah telah mematikan kita dan Allah telah menghidupkan kita kembali. Ini merupakan di antara sekian banyak nikmat yang masih Allah berikan kepada kita pada saat ada di antara saudara-saudara kita, mereka tidur malam dan mereka tidak dibangunkan kembali. Nah, pada saat Allah memberikan nikmat kehidupan kepada kita seperti hari ini, maka senantiasalah kita mengisi nikmat-nikmat tersebut dengan kesolehan-kesalehan yang akan dapat memperberatkan mizan kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Seorang ayah dan seorang ibu tidak akan pernah bisa mendidik anaknya kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus. Maka kasih sayang dari orang tua itu tercurahkan dikarenakan Rasulullah SAW yang mengajarkannya. Dulu orang-orang jahiliyah, mereka itu tidak pernah mencium anaknya. Maka pada saat Rasulullah SAW mencium anaknya, apa yang dikatakan oleh orang-orang jahiliyah? Apakah engkau mencium anak-anak? Lalu Rasul pada saat itu mengatakan, apakah kalian tidak pernah mencium anak kalian? Bayangkan hari ini, pada saat kita mempunyai anak, pada saat kita mempunyai zuriat, kita peluk dia dari kecil, kita cium dia dengan penuh kasih sayang. Dan itulah yang akan membekas di dalam benak kita pada saat kita mempunyai orang tua, ibunda yang sudah keriput kulitnya, akan tetapi kita tetap merindukannya. Kita tetap menginginkan, terkadang kita tidur di atas pangkuannya. Dikarenakan apa? Keikhlasan mereka pada saat mereka mendidik kita dulu sewaktu kecil, sehingga kita menjadi orang seperti hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah berbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kita nanti kelak akan dikenal oleh baginda Rasulullah. Bayangkan, Rasul itu sangat mencintai kita. Bahkan pada saat anaknya tersendiri, yaitu Fatimah Az-Zahra, itu menanyakan, wahai ayahanda, nanti kelak di hari akhirat aku akan bertemu denganmu di mana? Maka pada saat itu Rasul menyampaikan kepada anak tercintanya, putri tercintanya, wahai anakku, engkau akan bertemu denganku di Telaga Kautsar, di mana aku sedang memberikan minuman kepada umatku. Coba bayangkan bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita. Beliau sedang sibuk-sibuknya memberikan minuman, memberikan syafaat kepada kita nanti di hari akhirat. Sedangkan pada saat itu anaknya yang tercinta sendiri menanyakan, di mana saya bisa berjumpa dengan ayahanda. Oleh sebab itu, dengan selawat kita itu akan bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW.
Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat 17 dengan ayat 18 surat Al-Buruj, di mana Allah menceritakan tentang beberapa tentara yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang sangat luar biasa, di mana Al-Quran menyebutkan dua jenis tentara yang paling hebat pada saat itu adalah tentara Fir'aun dan tentara Thamud. Di mana kalau seandainya Bapak Ibu pernah melakukan perjalanan ke Mesir, melihat bagaimana kedayaannya Fir'aun mulai dari Aswan sampai Luxor dan di Giza, bangunan-bangunannya sangat luar biasa. Begitu juga dengan bangunan-bangunan yang dibangun oleh tentara Thamud, yaitu di Jordania. Mereka memahat gunung, menjadikan gunung-gunung itu adalah sebagai istana tempat tinggal. Arsitektur hari ini pun mereka belum bisa membuat bangunan gunung itu menjadi istana. Begitulah kekuatan dan kekuasaan mereka pada saat itu. Namun dikarenakan mereka termasuk di antara tentara yang bermaksiat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka mereka dimusnahkan oleh Allah. Apalagi kita hari ini yang sangat lemah, tentu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bala tentara orang-orang terdahulu. Namun akhir dari kehidupan mereka semuanya itu adalah mendapatkan azab dari Allah. Tentara Fir'aun ditenggelamkan di dalam Laut Merah, dan tentara Thamud itu dibuat dan diazab dengan petir sehingga semua masyarakat yang kufur itu ditenggelamkan di dalam bumi. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas ayat 19 dan ayat 20, di mana Allah berfirman, balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Balil ladzina kafaru fi takdzib, akan tetapi orang-orang kafir itu senantiasa selalu mendustakan apapun yang disampaikan oleh rasul mereka. Ini merupakan kebiasaan dan perilaku orang-orang kafir, yaitu mendustakan. Wallahu min waraihim muhit, sedangkan Allah itu selalu dalam mengawasi mereka. Dua ayat ini Imam Ibnu Ashur menjelaskan di dalam tafsirnya bahwasanya izid taqdir annahum fi takdzib bin nabi bil wahyil munzil ilaihi wa bil ba'th. Apa saja yang didustakan oleh orang-orang kafir? Pertama, mereka itu mendustakan tentang kenabian Rasulullah SAW. Yang kedua, orang-orang kafir itu mendustakan tentang wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Dan yang ketiga, mereka mendustakan tentang adanya hari kiamat. Tiga hal ini merupakan poin penting dan poin besar yang selalu manusia mengkafirkannya. Bagaimana dengan kondisi kita yang hidup di akhir zaman? Apakah kita juga termasuk orang-orang yang mendustakan tentang kenabian? Ini sangatlah tergantung dengan bagaimana respon kita pada saat Rasul menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan apapun yang diperintahkannya. Maka pada saat kita menolak apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa bedanya kita dengan orang-orang Fir'aun? Apa bedanya kita dengan orang-orang pengikut Thamud? Karena apa? Karena mereka kedua-duanya adalah menolak perintah yang disampaikan oleh Rasul mereka. Ada salah satu kisah yang menarik pada saat imannya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu jauh-jauh datang dari Persia atau sekarang disebut juga dengan Iran. Beliau untuk mengetahui bahwasanya Rasul ini adalah sosok yang benar. Beliau datang dari Iran ke Madinah. Bayangkan, beliau itu hanya untuk melihat apakah ini orangnya yang benar, karena di dalam kitab-kitab terdahulu diceritakan bahwasanya Rasul itu
Rasul yang terakhir diutus itu cirinya ada 3. Pertama, dia tidak memakan sedekah, dia akan memakan hadiah. Dan ketiga, dia mempunyai stempel kenabian di punggung bagian belakangnya. Nah, pada saat itu Salman Al-Farisi karena tidak mempunyai lagi uang, dia menjadi budak. Bayangkan, untuk membuktikan bahwasanya ada Rasul di akhir zaman, beliau itu harus menjadi budak. Sehingga beliau mengumpulkan hasil gajinya, pergilah untuk membuktikan kebenaran Rasulullah SAW. Suatu hari beliau mencoba dengan pembuktian yang nyata, yaitu memberikan hadiah, memberikan sedekah kepada Rasulullah. Beliau sedang melihat dari jauh dan mendatangi Rasul dan mengatakan, "Wahai Rasul, saya ada sedekah untuk Anda." Maka pada saat itu dia pergi langsung menjauhi Rasulullah, dan Rasul mengambil sedekah tersebut dibagikan kepada para sahabatnya semuanya. Maka pada saat itu Salman Al-Farisi mengatakan, tanda yang pertama sudah benar, Rasul tidak makan sedekah, tidak menerima sedekah. Keesokan harinya dia membeli sesuatu juga dan lalu menjumpai Rasulullah. Pada saat itu dia mengatakan bahwasanya, "Wahai Rasul, saya mempunyai hadiah kepadamu." Dan apa yang dilakukan oleh Rasul? Begitu diberikan hadiah, maka Rasul memakannya dan juga memberikan kepada sahabatnya. Nah, 2 tanda ini sudah terbukti bahwasanya beliau adalah Rasulullah SAW. Dan tanda ketiga, bagaimana cara membuktikan bahwasanya beliau itu punya stempel, punya tanda kenabian di belakangnya. Maka di pertemuan ketiga Salman Al-Farisi setelah bersalaman, coba bayangkan bagaimana kagetnya Rasulullah. Setelah datang seseorang ke saya misalnya, bersalaman, langsung orang itu datang ke belakang. Ini adalah pemimpin negara, seorang Rasul yang di tengah kawasan, di tengah kerumunan para sahabatnya, ada orang bersalaman lalu langsung berpaling ke belakang. Maka Rasul menanyakan, "Apa yang engkau inginkan?" "Aku ingin melihat apakah benar engkau ada tanda kenabian di punggungmu." Maka pada saat itu Rasul akan memberikan punggungnya untuk dilihat oleh Salman Al-Farisi. Maka apa yang terjadi? Salman Al-Farisi langsung memeluk tubuh mulia tersebut dan mengucapkan syahadatnya kepada Rasulullah SAW. Hal seperti ini, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ini tidak bisa kita buktikan hari ini. Serindu apapun kita kepada Rasulullah, itu tidak bisa kita buat seperti itu. Dulu mereka, para sahabat, pada saat mereka rindu kepada Rasul, mereka bisa langsung salat subuh di belakang Rasulullah SAW, bisa mencium tangannya, bisa memeluk Rasulullah. Kita tidak hidup semasa dengan Rasulullah, namun kita tidak mau juga dikatakan sebagai umat yang mendustakan terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasul. Maka kita hadirkan bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengerjakan apapun yang diperintah oleh Rasul. Rasul memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat 5 waktu, bukan hanya di Ramadan. Kita hadir di luar Ramadan, melaksanakan salat 5 waktu, kita ungkapkan, inilah kerinduan saya kepadamu wahai baginda Rasulullah SAW. Sehingga nanti jangan sampai engkau tolak aku pada saat aku berada di telaga, berikanlah aku air minum dari telaga tersebut, dari tangan mulia tersebut. Ini yang harus kita ungkapkan, sehingga kita tidak termasuk di dalam balil ladzina kafaru fit takdzib, tidak termasuk di antara orang-orang kafir yang senantiasa mendustakan apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Rasul memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Bulan Ramadan adalah bulan pembuktian kepada kita, bulan pembuktian bahwa cinta kita kepada orang tua itu merupakan wujud dari kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Berapa banyak hari ini anak itu mengabaikan orang tuanya, dia lebih mengutamakan anak-anaknya daripada orang tuanya, padahal orang tua tersebut merupakan adalah surga yang berada di dalam rumah tangga kita. Berikanlah dia makanan kesukaan orang tua kita, carilah bukaan yang memang dia sukai, karena ini adalah pelayanan, pengabdian kita selaku anaknya.
Dan pada saat kita teringat dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul, jadikanlah itu sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi min waraihim muhit. Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya ini merupakan ataf, disandarkan ala jumlatin alladzina kafaruna fi takdzib. Ini disandarkan kepada bahwasanya Allah selalu mengawasi siapapun yang melakukan kedustaan. Ai hum mutamakkinuna minat takdzib wallahu yusallitu alaihim uquban. Bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasi mereka dan Allah jugalah yang akan memberikan pembalasan kepada mereka. La yaflatuna minhu qaulihi ta'ala wallahu min waraihim muhit tamthilun lihalil intidharil adab. Ini merupakan kondisi orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Mereka itu adalah pada fase penungguan terhadap azab yang akan mereka terima. Dikarenakan apa? Dikarenakan fi ghaflatin anhu bihalin min ahata bihil adu. Bahwasanya mereka selama ini lalai terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Maka terkhusus pada saat kita menyambut bulan Ramadan ini, mengisi Ramadan ini merupakan sebuah universitas terbesar, lembaga pendidikan terbesar bagi kita untuk merubah tabiat kita. Kalau dulu di luar Ramadan kita itu agak susah untuk menutup aurat, maka pada saat Ramadan kita akan bisa menutup aurat kita. Kalau dulu di luar Ramadan kita sangat sulit untuk bersedekah, maka di saat Ramadan kita akan mudah bersedekah. Maka kebiasaan kita di Ramadan selama 30 hari ini menjadi sebuah kebiasaan baru setelah Ramadan, sehingga kita tidak termasuk di antara orang-orang yang hanya soleh, yang hanya taat, yang hanya beribadah di bulan Ramadan. Akan tetapi ketaatan kita juga akan senantiasa, akan terus berdawam, akan terus berkesinambungan walaupun Ramadan telah berakhir. Jemaah yang dirahmati Allah, beliau juga di sini menjelaskan qauluhu ta'ala wallahu min waraihim muhit, khabar musta'mal fi wa'id wa tahdid. Ini merupakan berita tentang janji pasti dari Allah dan tahdid, dan adanya ketentuan-ketentuan, batasan-batasan dari Allah. Siapapun yang taat, kita sudah membaca di ayat sebelumnya, akan mendapatkan kenikmatan surga. Kenikmatan di mana diungkapkan di dalam Al-Quran, kita akan ketemu dengan orang-orang yang kita cintai. Orang-orang, terkadang ada di antara kita sewaktu kita masih kecil, ayahanda kita sudah meninggal dunia, dan kita tidak bisa merasakan bagaimana memori kasih sayangnya. Namun nanti di hari akhirat kita akan mendapatkan kenikmatannya, itu akan ketemu dengan mereka-mereka orang yang kita cintai. Ada di antara kita yang terlahirkan ke dunia ini dengan mengorbankan jiwa ibunda kita. Begitu dia lahir, ibundanya meninggal dan dia lahir ke dunia, maka dia tidak bisa merasakan bagaimana kasih sayang seorang ibu. Akan tetapi nanti kenikmatan di dalam surga, kita semua akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, dan kita akan ketemu semuanya. Sama seperti jamaah pada subuh yang berbahagia ini. Pada saat Allah memasukkan kita ke dalam surga, kita juga akan mengatakan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Ustaz dulu. Inilah pertemuan yang kita nantikan pada saat kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah bersama-sama. Ini adalah sebuah kenikmatan yang tiada taranya. Semoga dua ayat ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum